Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam renungan malam pada hari ini, Jumat tanggal 30 September 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yunus 2 ayat 1 sampai dengan 10 di bawah judul Doa Ucapan Syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul dengan berdoa di dalam pergumulan. Malam hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia yang memberi pertolongan dan keselamatan bagi kita. Dia Allah yang maha kasih dan yang maha pengampun serta yang maha kuasa. Lewat firman malam hari ini juga kita melihat bagaimana cara Allah untuk menegur umatnya lewat pengalaman iman Yunus. Yunus yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, di mana Tuhan memerintahkan Yunus agar Yunus pergi ke Niniwe untuk menyerukan kepada jemaat Niniwe yang sedang membangkang itu untuk bertobat. Dalam hal ini Yunus malah pergi ke Tarsis, dan di dalam perjalanannya ada pencobaan yang dialami oleh Yunus. Yunus pada saat itu dicampakkan ke dalam lautan oleh para nakoda, dan Yunus pada saat itu ditelan oleh ikan yang besar sehingga ia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Yunus pada saat itu. Dia tinggal di tempat yang gelap selama 3 hari 3 malam. Dengan kondisi terbuang di dasar laut, terkepung oleh
arus air, nyawanya yang terancam, kepala yang terlilit oleh lumut, dan seperti rasanya dia di dalam dunia orang mati. Jiwanya letih, lesu, dan penuh dengan ketakutan. Yunus tidak dapat berbuat apa-apa pada saat itu untuk menyelamatkan dirinya. Dia hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Dan dia masih mengharapkan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk dapat melihat bait Allah. Yunus mengakui segala dosa dan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan dia bernazar kepada Tuhan. Tuhan pun mendengar dan mengabulkan doa Yunus pada saat itu dengan berfirman kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan lepas dari segala persoalan atau pergumulan, baik persoalan yang kecil ataupun persoalan yang besar. Bahkan kadang-kadang kita mengalami pergumulan yang rasanya sudah kita di antara hidup dan dengan mati. Dalam menghadapi kondisi saat ini, kemanakah kita akan pergi? Kepada siapakah kita berkeluh kesah? Dari pengalaman yang dialami oleh Yunus pada saat itu, kita tidak perlu ragu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yunus yang mengalami pencobaan, walaupun pada saat itu pencobaan yang dialami Yunus adalah akibat perbuatannya sendiri. Tapi dia masih berani memohon kepada Tuhan, memohon ampun, sehingga dia memohon pada Tuhan untuk mengampuni segala dosa dan perbuatannya. Demikianlah halnya dengan kita. Di dalam pencobaan dan pergumulan yang kita alami saat ini, mungkin kita pada saat ini mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit. Mungkin juga kita saat ini bergumul di dalam mencari pekerjaan bagi anak-anak kami. Nah, poso bulu. Mungkin juga di dalam keluarga mengalami hubungan yang tidak harmonis dalam keluarganya. Bahkan mungkin pada saat ini kita diperhadapkan dalam kondisi yang sangat berat, yang rasanya kita tidak mampu lagi dan tidak berdaya lagi untuk menyelesaikannya. Dalam kondisi seperti ini, jangan patah semangat. Kondisi yang kita alami pada saat ini, kita pergunakan agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita menyampaikan segala doa permohonan kita dengan hati yang terbuka dari hati kita yang paling dalam. Agar kita juga menyadari bahwa kita adalah umat yang lemah, umat yang penuh dengan keterbatasan. Dan kita berketergantungan kepada Tuhan kita yang memiliki kehidupan bagi umat yang percaya kepadanya. Bisa saja lewat pergumulan yang kita hadapin saat ini, Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita. Sebab Tuhan mempunyai cara bagaimana umatnya boleh bertobat dan mengalami kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Datang dan akuilah kesalahan kita kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan ada berkata bahwa apa saja yang kita minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kita akan menerimanya. Kita bisa baca di dalam Matius 21 ayat 22. Tidak ada kesulitan yang begitu sulit untuk diselesaikan oleh Tuhan. Dan tidak ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Mari kita bangun dan nikmatilah relasi kita dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami agar kami senantiasa berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin
Tuhan lakukan untuk kami. Tuhan mempunyai rencana-rencana yang indah buat kami lepas pribadi. Tuhan, jikalau di masa-masa yang lalu ada kesalahan kami, cara kami yang tidak dengar-dengaran akan Tuhan, tolong dan ampunilah kami ya Tuhan. Berilah pengampunan bagi kami, sehingga kami boleh semakin dekat, semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.